بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya dalam hidup ini kita mesti menghadapi berbagai macam musibah dan malapetaka sebagai ujian dan cobaan bagi kita. Dan di balik ujian ada kebaikan-kebaikan yang melimpah. Maka pandanglah musibah, pandanglah bencana, pandanglah sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita dari sisi kebaikannya. Jangan hanya melihat dari sisi keburukannya saja. Kekurangan harta kita, tidak lancarnya bisnis kita, sakitnya jasad kita, sakitnya orang-orang yang kita cintai, bahkan meninggal dunia. Pandanglah itu semua jemaah sekalian dari sisi kebaikannya juga. Jangan hanya melihat keburukannya, sesungguhnya kebaikannya jauh lebih banyak. Bagi orang-orang yang beriman, apabila ditimpa musibah, sesungguhnya kebaikan yang ada di balik musibah itu jauh lebih banyak. Karena sayangnya Allah kepada kita, Allah menganugerahkan rahmatnya bukan hanya dalam kenikmatan, tapi juga dalam musibah yang menimpa kita ada rahmat Allah. Kalau kita hadapi dengan sikap yang benar, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian, kami akan timpakan kepada kalian bala, yaitu sedikit saja rasa takut, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan. Sedikit saja kata Allah, tidak banyak sebenarnya. Karena kalau banyak, kita semuanya sudah hancur binasa. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka orang-orang sabar menghadapi musibah itu akan mendapatkan salawat dari Allah, rahmatnya, dan merekalah yang akan mendapatkan hidayah.
Perhatikanlah jemaah sekalian ayat-ayat yang mulia ini. 4 keutamaan yang Allah akan berikan kalau kita hadapi musibah dengan kesabaran. Yang pertama kata Allah, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar itu. Maksudnya mereka akan mendapatkan pahala yang melimpah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di ayat yang lain Allah mengatakan, hanyalah pahala orang-orang yang sabar itu yang tanpa terhitung. Rasulullah SAW juga menegaskan, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala wa inna allaha idha ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Sesungguhnya besarnya pahala kita tergantung pada besarnya musibah. Makin besar musibah kita, makin besar pula kesabaran kita, maka pahala semakin melimpah. Dan sesungguhnya Allah, kata Nabi SAW, apabila mencintai satu kaum, maka Allah akan timpakan kepada mereka bala. Kalau mereka ridho, Allah pun ridho kepada mereka. Tapi kalau mereka marah, mereka tidak senang dengan ketentuan Allah, maka Allah pun murka kepada mereka. Jadi jemaah sekalian, jangan marah-marah dengan adanya musibah wabah yang melanda kita. Na'udzubillah, kata Nabi SAW, siapa yang ridho dengan takdir berupa musibah yang Allah timpakan, Allah pun ridho kepadanya. Tapi siapa yang marah, Allah pun marah kepadanya. Ini yang pertama jemaah sekalian, pahala sabar yang melimpah. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan salawat dari Allah. Apa yang dimaksud dengan salawat? Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, ampunan Allah. Allah bersalawat kepada hamba, artinya Allah mengampuni dan memaafkan dosa-dosanya. Jadi jemaah sekalian, di balik musibah ada ampunan atas dosa-dosa kita. Rasulullah SAW juga menegaskan, ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukati yushakuha. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya, walaupun hanya duri kecil yang menusuknya. Yang ketiga kata Allah, rahmat. Orang-orang yang sabar menghadapi musibah itu akan mendapatkan rahmat Allah, yaitu di dunia mereka dicurahkan berbagai macam kebaikan, dan di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Dan Rasulullah SAW berbicara secara khusus tentang orang tua yang kehilangan anak. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi SAW mengabarkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, qabattum walada abdi, kalian telah mengambil anak hambaku. Para malaikat menjawab, ya. Lalu Allah mengatakan, qabattum thamarata fuadi, kalian telah mengambil buah hatinya. Perhatikan jemaah sekalian, penamaan buah hati terhadap anak itu dari hadis Nabi SAW. Para malaikat menjawab, ya. Lalu kata Allah, madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku? Tentu Allah Maha mengetahui apa yang dia katakan. Para malaikat menjawab, hamidaka wastarja, hambamu itu memujimu, mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman, ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi, bangunkan untuk hambaku tersebut sebuah rumah di surga dan namakan rumah itu sebagai rumah alhamdu, pujian kepada Allah. Artinya jemaah sekalian, Allah Maha terpuji, Allah layak dipuji ketika Allah timpakan musibah kepada kita. Bukan hanya ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, tapi juga ketika Allah menimpakan musibah kepada kita, Allah masih sangat layak untuk dipuji. Oleh karena itu ucapan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW apabila mendapatkan nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya menjadi sempurna kebaikan-kebaikan. Dan apabila ditimpa musibah, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Maka Allah
pantas dipuji dalam setiap keadaan. Apakah kita mendapatkan nikmat atau kita ditimpa musibah? Karena di balik musibah itu ada berbagai macam kebaikan untuk kita jemaah sekalian. Yang keempat, wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah yang akan mendapatkan hidayah. Jemaah sekalian, mungkin ada di antara kita di hari-hari ini kehilangan orang-orang yang kita cintai, sahabat dekat, keluarga, bahkan orang tua dan anak. Maka ketahuilah jemaah sekalian, agar hati kita tidak terlalu bersedih, agar kita tidak terlalu tenggelam dalam kesedihan, maka ketahuilah kematian itu bukanlah perpisahan selamanya. Kematian itu hanyalah perpisahan sementara dalam waktu yang sangat singkat di dunia ini, untuk kemudian kita akan berjumpa selama-lamanya. Bagi orang-orang yang beriman, mereka kelak akan berjumpa dalam keadaan yang lebih baik, yaitu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah firman Allah, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga-surga Aden yang akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman bersama dengan orang-orang yang beriman, orang tua mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka. Maka Allah mengabarkan kepada kita dalam ayat ini, kelak kita akan berjumpa kembali dengan orang-orang yang kita cintai di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjumpaan yang sangat berbahagia, untuk selama-lamanya tidak akan terpisah lagi. Oleh karena itu sadarilah jemaah sekalian, dunia ini sementara, tidak lama lagi kita akan berpisah. Maka hendaklah perjumpaan yang harus lebih kita dambakan adalah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan mendapatkan nikmat yang sangat besar dan kekal abadi. Tapi Allah memberikan syarat, perjumpaan di surga hanya bagi orang-orang yang beriman, hanya bagi orang-orang yang layak masuk surga. Sebagaimana juga di ayat yang lain kata Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunan mereka dalam keimanan, maka kami akan satukan kelak mereka di surga, dan kami tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Jadi jemaah sekalian, inilah yang kita harapkan sebagai orang yang beriman, berjumpa kembali dengan orang tua yang kita cintai, dengan sahabat-sahabat yang kita cintai, yang telah wafat mendahului kita di surga Allah. Tapi syaratnya apa? Syaratnya harus ada keimanan. Syarat utama harus kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, yang terpenting dalam hidup kita adalah bertakwa kepada Allah, dan jangan sekali-kali kita pergi meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan sebagai orang yang beriman. Karena itulah penentuan kita beriman atau tidak, yaitu di akhir hayat kita. Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang yang bukan muslim, yang tidak beriman kepada Allah, yang kafir kepadanya, tidak mungkin selamat. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan al-musyrikin, semua yang menyembah kepada selain Allah, tempat mereka di neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Walaupun mereka punya keluarga orang beriman, mereka tidak mungkin berjumpa di surga. Anak Nabi Nuh alaihi salam yang tidak mau beriman,
tidak bisa masuk ke surga bersama beliau. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak mau beriman tidak bisa masuk di surga bersama beliau. Paman Nabi Muhammad SAW, paman-paman beliau yang tidak beriman tidak bisa masuk ke surga bersama beliau. Jadi syarat kita berjumpa kembali dengan keluarga kita di surga adalah kita masih punya keimanan. Walaupun mungkin jemaah sekalian, kita banyak dosa dan kita ditetapkan masuk neraka, tapi selama kita masih punya keimanan, kita masih mungkin selamat, masih mungkin diampuni oleh Allah. Adapun orang-orang yang tidak punya keimanan tidak akan selamat sama sekali. Begitu pula jemaah sekalian, selama kita masih punya keimanan, walaupun kita banyak dosa, kita masih mungkin mendapatkan syafaat. Di antaranya syafaat dari keluarga, syafaat anak untuk orang tua, syafaat orang tua untuk anak, syafaat teman-teman dekat. Sebagaimana Allah berfirman tentang ucapan orang-orang musyrik kelak di hari kiamat, wa ma adallana illal mujrimun fama lana min syafi'i wala sadiqin hamim. Tidak ada yang menyesatkan kami kecuali para pendosa itu. Maka kami hari ini, kata orang-orang musyrik, tidak ada yang bisa memberi syafaat, tidak pula sahabat dekat yang dapat menolong kami. Maksud ayat ini jemaah sekalian, orang-orang musyrik tidak bisa diberi syafaat walaupun oleh teman dekatnya, walaupun oleh keluarga dekatnya. Maka itu bermakna sebaliknya, kata para ulama, orang-orang beriman dapat syafaat. Orang-orang yang beriman bisa mendapatkan syafaat dari keluarga dekat atau teman-teman dekatnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan sekali-kali kita mati kecuali di atas Islam, di atas iman kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufik. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak menyembah hanya kepada Allah dan tidak mau mengikuti Rasulnya Muhammad SAW, tidak pula mau mengikuti agama Islam, kelak di hari kiamat jamaah sekalian, mereka akan menjadi saling bermusuhan. Mereka juga berjumpa. Bukan hanya orang-orang beriman yang kelak akan kembali berjumpa di akhirat, orang-orang yang tidak beriman pun akan berjumpa, tapi dalam keadaan yang paling buruk. Mereka saling memusuhi antara satu dengan yang lainnya. Mereka saling melaknat dan menyalahkan antara satu dengan yang lainnya, dalam keadaan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Ini Allah sebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah berfirman, wa qala innamat takhadtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Kata Allah, Ibrahim berkata, sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan kalian, berhala-berhala, patung-patung, makhluk apapun yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah, mawaddata bainikum fil hayatid dunya, untuk memunculkan kecintaan di antara kalian di kehidupan dunia. Tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din. Kemudian kelak pada hari kiamat, apa yang terjadi di antara kalian? Satu dengan yang lainnya saling menyalahkan. Orang-orang yang dulu mengajak mereka menyembah kepada selain Allah menyalahkan pengikutnya, pengikutnya menyalahkan yang mengajaknya. Tokoh-tokoh agama mereka disalahkan oleh pengikutnya. Wa yal'anu ba'dukum ba'da, dan sebagian kalian akan melaknat sebagian yang lain.
Wa ma'wakumun nar, dan tempat kalian adalah neraka. Wa ma lakum min nasirin, dan tidak ada yang bisa menolong kalian, tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada kalian. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, yang punya hubungan dekat, kelak di hari kiamat menjadi saling bermusuhan. Bermusuhan antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara tetangga, antara sahabat dekat. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka berdasarkan ayat ini, semua hubungan kasih sayang, semua hubungan baik yang dibangun di atas perbuatan dosa, perbuatan menentang syariat Allah, akan berakhir dengan permusuhan di akhirat kelak. Hanya satu cinta yang akan bertahan, cinta yang dibangun di atas dasar iman dan takwa kepada Allah. Maka jemaah sekalian, jika kita ingin berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai yang sudah pergi meninggalkan kita, jadilah orang yang beriman dan bertakwa, dan doakan terus orang-orang yang kita cintai tersebut agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka, agar Allah merahmati mereka. Dan ketahuilah jemaah sekalian, Allah hanya akan mengampuni kalau dia masih muslim. Kalau dia masih muslim, walaupun dulu di dunia kita kenal ada banyak dosa dia kerjakan, jemaah sekalian, dia masih punya hak untuk kita doakan. Dan mungkin dia diampuni dengan sebab doa kita, terutama doa anak yang soleh. Walaupun hanya teman, kalau kita doakan bisa jadi Allah mengampuni dia, walaupun dulu di dunia dia orang yang mungkin banyak dosa selama dia masih muslim. Namun kalau dia telah mempersekutukan Allah, mati di atas kekufuran, bahkan Allah melarang kita mendoakannya. Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi nabi dan bagi orang-orang yang beriman untuk mendoakan, memohonkan ampun bagi orang musyrik walaupun kerabat dekat. Nabi pun andai berdoa untuk keluarganya yang mati dalam keadaan musyrik, Allah tidak akan kabulkan. Allah melarang perbuatan itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa menyembah kepada selain Allah, menduakan Allah, mempersekutukan Allah. Dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Maka jangan lupakan, doakan ampunan, doakan kebaikan untuk keluarga dan sahabat-sahabat kita yang telah wafat mendahului kita. Dan semoga Allah pertemukan kita di surganya yang penuh kenikmatan dan dilindungi dari api neraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.